Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para Dunsana, bertemu lagi bersama saya Mr. JMW. Dimana lagi kalau bukan di JMW Interior. Para Dunsana, saya doakan Anda selalu sehat walafiat, bahagia dunia dan akhirat. Para Dunsana, hari ini mari kita membahas cara membuat lemari TV. Lemari TV nya seperti ini para Dunsana. Nanti kita bahas bagaimana membuat ini sebagai realisasi lemari TV yang ada di gambar ini. Kita bikin ya. Oke, tidak lama-lama, let's go, mari kita bikin. Bismillah. Come on. Pertama-tama Dunsana, mari kita bahas gambar terlebih dahulu. Saya menggunakan semua bangunan dari lemari ini, yaitu multiplex tebal 12, multiplex tebal 9, multiplex tebal 4, dan melaminto warna putih tebal 4 juga. Komponen dari lemari itu sendiri ada terdiri dari 1, 2, 3, 4 bagian komponen. Kenapa saya sebut 4 komponen? Karena kita akan membuatnya ini satu komponen, ini satu komponen, ini satu komponen, dan ini satu komponen. Ini pisah-pisah kita bikin semuanya. Pertama kita bikin ini dulu, setelah itu ini, setelah itu ini, setelah itu ini. Dan ukuran masing-masing, untuk yang ini tingginya 180 dengan lebar 79 dan panjang total itu 3 meter. Dan untuk yang ini 74,5, dan ini tingginya lupa saya kasih, ini sekitar 80. Tinggi untuk bagian bawah itu sendiri 50 cm dengan lebar atau ketebalan 40 cm, dan backdrop menurut bagian yang ini. Oke para Dunsana, jangan lupa di sini ada ambalan. Jadi bagian backdrop dengan ambalan ini satu. Jadi 1, 2, 3, 4 komponen. Pertama kali kerja tentu kita bikin alas. Alas ini, alas ini, alas semuanya. Pokoknya bagian semua alas kita kerjakan terlebih dahulu. Dan ini ingat para Dunsana, ini kaca. Ini kaca raknya. Yang bagian sini kaca, raknya juga kaca. Dan selanjutnya Dunsana, setelah alas-alas tentu kita bikin pembatas di sini atau sekat, dan selanjutnya rak bagian dalam ini kaca Dunsana. Untuk rak yang ini kaca, dan kita bikin laci, ini pintu. Semua sudah saya bahas pada video-video saya sebelumnya, cara bikin sekat-sekat semua. Dan di sini mari kita bahas kembali. Untuk bagian kaca nanti kita serahkan pembuatannya kepada tukang ahli kaca, karena kaca ini akan dipoles pinggirannya supaya lebih bagus atau kelihatan kaca ini tidak tajam. Ini poles semuanya. Untuk sekat yang bagian ini agak sedikit tebal para Dunsana, termasuk yang bagian ini. Itu lebarnya 5 cm, sama dengan yang bagian bawah, bagian yang ini. Jadi kita kerjakan yang tebal-tebal seperti ini dahulu, baru kita lanjut ke sekat yang lebih tipis, yang tebal 2 biasanya. Yang ini 5 cm. Oke, let's go. Dan Dunsana, untuk instalasi listrik ini berhubung kaca, kita kasih lampu di sini satu, kita kasih lampu di sini satu lagi, di dalam rak nih satu, di sini satu, jadi 4 lampu. Dan instalasinya bisa kita sembunyikan pada rangka bagian sini dan rangka bagian sini. Dan kebetulan ini agak tipis, ini tebal, nanti ada perubahan gambar. Ini kita kasih topi sedikit, dan ini kita samakan topinya. Jadi bisa menyembunyikan kabel di atas dan di samping ini. Oke, jadi lampu 1, 2, 3, 4. Kenapa di sini tidak dikasih lampu? Karena lampu kalau kita kasih di sini akan mengurangi cahaya TV, akan berlawanan cahaya TV dengan lampu. Jadi tidak usah kita kasih di bagian atas televisi. Oke, let's go. Oke Dunsana, saya rasa cukup untuk kita membahas masalah gambar. Mari kita lanjut pembuatan. Let's go. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti saya bilang tadi Dunsana, kita potong multiplex tebal 12 dengan lebar 5 cm terlebih dahulu untuk sekat-sekat bagian pinggir yang saya sebut tadi. Sekat yang lebih tebal yang bagian pinggir. Dan kita dapatkan sebanyak ini para Dunsana. Jangan lupa juga kita potong sekat untuk bagian tengah sekaligus. Dan kita dapat potongan-potongan sesuai ukuran gambar tadi Dunsana. Dan kita lanjut bikin tapak bagian bawah.
Kalau bagian bawah itu sama dengan yang samping, ini ini lebarnya 8 cm, ada perubahan sedikit para dunsana. Untuk khusus bagian tapak lebih kita tebalkan sedikit supaya perbedaan antara dinding dan tapak jadi agak tinggi sedikit. Dan ini bagian yang samping yang 5 cm. Dan ini bagian tapak tadi dunsana. Jadi bedakan tapak dengan yang dinding samping dan atasnya, karena tapak itu lebih bagus agak sedikit lebih tebal. Jadi ada perubahan sedikit gambar. Karena kalau kita agak tipis jadi agak terlalu rendah kelihatan lemari kita. Dan selanjutnya kita tutup bagian dari rangka-rangka tadi dengan multiplex tebal 4. Untuk khusus bagian bawah dan sekat, untuk bagian dalam ada melaminto, nanti kita lapis multiplex tebal 4 ini dengan melaminto setelahnya. Penutup rangka dengan tebal 4 ini cukup Anda paku dengan paku F10 atau paku F15. Dan inilah beberapa rangka yang telah ready dan ada yang sudah dilapis dengan melaminto. Dan ini untuk alas komponen pertama yang lebar 79 cm tadi para dunsana, untuk lemari yang berdiri tegak. Cara pembuatan alasnya sama dengan lemari yang digantung di sebelahnya. Karena dia ini bagian alas, jadi dia akan dilapis dengan melaminto. Selanjutnya kita rangka komponen pertama tadi, yaitu ini adalah lemari yang posisinya berdiri atau tegak. Kita pasang bagian sekat yang tebal 2 cm, yaitu yang bagian kiri, sedangkan yang tebal itu nanti di bagian kanan di bawahnya. Cara kerjanya seperti ini. Setelah kita memaku, lalu kita sekrup dan kita balikkan, kita pasang komponen bagian yang lebih tebal di sampingnya. Kita lanjut seperti ini. Setelah komponen pertama ready, ini adalah komponen kedua yang tebalnya 40 dengan tinggi 50. Ini adalah menyambung pada komponen pertama ini tadi sebagai lemari. Dan cara kerjanya persis sama, dan ini sambungan antara komponen pertama yang tegak dengan yang di alas di bawah. Seperti inilah hasilnya dunsana. Dan selanjutnya komponen yang ketiga juga lemari kecil sudah kita bikin, dan itu tinggal kita sambung-sambung semuanya. Khusus untuk komponen di bawah, berhubung nanti susah kita melapis HPL, kita lapis terlebih dahulu dengan HPL, lanjut kita lubang perletakan lampu, baru kita sambung kembali komponen bagian bawah tersebut. Dan ini juga sudah kita bikin komponen yang keempat adalah berupa backdrop, ketebalannya sekitar 4 cm yang saya lapis dengan multiplex tebal 9, karena di situ akan kita gantung TV, jadi multiplexnya harus sedikit tebal.
Nah Dunsana, ini perletakan lampu yang saya maksud. Kita lubangi terlebih dahulu yang setelah dilapis HPL. Kita bikin jaringan listriknya, instalasinya sebelum kita tutup. Jadi kabel-kabel kita sembunyikan pada bagian atas dan lanjut ditutup. Dan ini lemari yang bagian tegak komponen pertama tadi sudah ready. Dan semua kabel-kabel juga sudah ready. Sekat-sekat ready, dan ini lemari gantungnya ready. Setelah itu Dunsana, barulah kita lapis semua dengan HPL. Kita setel-setel pintu. Cara bikin pintu Anda bisa lihat pada video-video saya sebelum ini. Semua sudah saya bahas detail, jadi tidak perlu saya uraikan cara bikin pintu, cara bikin rak, semuanya sudah saya bahas. Jadi ini cara pembuatan lemari TV saja yang kita bahas Dunsana, dan cara penyetelannya saja. Semua sudah saya bahas, lihat pada video-video saya sebelumnya. Dan mulai kita merangkai angsur-angsur, kita juga sambil melapis dengan HPL. Kita bikin laci, kita bikin sekat, dan semua rak-rak kita siapkan. Dan sebagai informasi, HPL yang saya pakai adalah untuk berwarna krem ini adalah Taco, HPL Taco TH103AA. Dan untuk warna putih adalah juga Taco TH016AA. Dunsana, semua sudah ready, kita lapis dengan HPL. Ambalan bagian atas juga sudah kita bikin, itu cukup mudah para Dunsana, tinggal tempel. Dan selanjutnya kita delivery, kita antar ke rumah pelanggan kita. Kita buka komponen-komponennya kembali masing-masing, dan nanti di lokasi kita sambung kembali komponen-komponen tersebut. Tidak hanya komponen-komponen, instalasi listrik, instalasi lampu juga kita bikin atau kita kerjakan pada lokasi. Akhirnya ini alhamdulillah ready para Dunsana. Alhamdulillah lemari TV kita berwarna putih dan krem ini ready, dan ada dua warna lampu pilihannya, ada kuning dan putih. Yang saya maksud adalah lampunya bisa dirubah warna kuning dan putih. Dan ini sudah diisi dengan aksesoris keramik-keramik, dan ambalan juga sudah ada aksesoris di atasnya seperti ini Dunsana. Pintu kita kaca dan rak di dalamnya juga kaca Dunsana. Di sini pintu berwarna putih, rak di dalam juga dari warna multiplex. Saya maksud dari multiplex. Dan untuk bagian bawah ada pencahayaan yang saya sebut tadi. Jadi kita ada 4 titik lampu. Bagian kaca 2, di bagian rak 2. Di sini juga ada laci yang agak lebih besar, gunanya untuk penempatan barang-barang yang cukup banyak. Dan coba lihat pintu yang satu ini, raknya dari sekat melaminto. Dan untuk ini kenapa kita kasih raknya kaca, supaya cahaya lampu dari atas tembus ke kaca-kaca, jadi semua penerangan ke bagian bawah masuk. Dan saya menggunakan lampu spotlight 3 watt dan 5 watt, itu dengan 2 warna. Untuk bagian sekat CD saya kasih lampu, dan di bawahnya ini laci para Dunsana. Laci saya menggunakan rel laci berwarna hitam bermerek Taco. Jadi lacinya cukup lancar Dunsana. Alhamdulillah semuanya oke. Dan para Dunsana, semoga semua ini bermanfaat bagi Anda semua dan menjadi amalan bagi saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.